Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, oleh karena kasih dan cinta Tuhan, kita boleh ada, kita boleh menyembah Tuhan pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami sembah. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Haleluya, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan dan bersorak-sorai buat Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk lebih semangat lagi menyembah Tuhan dan bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita telah diberi kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengalahkan musuh kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan kami mengimani hal itu. Bahwa Yesus mengasihi kami. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
kepada hambanya, saya persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami agar supaya kami dibawa Tuhan mengerti jauh lebih dalam lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan sekalian. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan menjaga dan melindungi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di bulan Agustus adalah bulan misi untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini saya akan membawa tema, yaitu tema misi untuk kita renungkan bersama-sama. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan sekalian, rindu bahkan diselamatkan oleh karena ada misi yang dijalankan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau membawa kita untuk merenungkan satu topik, yaitu menjadi saksi Kristus. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara akan mengikutinya. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan dan sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang saksi, menarik sekali. Kenapa? Karena kita akan dikaitkan atau dibawa ke dalam satu pengertian tentang hukum dan persidangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saksi adalah orang yang biasanya dihadirkan di dalam persidangan tertentu untuk memberikan keterangan tentang apa yang dia lihat dan dia saksikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saksi ini bisa memberatkan pelaku, bisa meringankan, bahkan saksi ini juga bisa meloloskan pelaku, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang di dalam dunia hukum ya, yang berhubungan dengan persidangan, yang berhubungan dengan pengadilan sangat memerlukan seorang saksi. Karena saksi ini menguatkan semua keterangan, bahkan saksi ini juga menguatkan setiap bukti-bukti. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari semua yang sudah kita dengar tadi, sudah kita ikuti bersama-sama tadi, kita dapat simpulkan bahwa seorang saksi adalah orang yang menyaksikan satu peristiwa. Orang yang menyaksikan dengan sendiri satu kejadian. Sehingga dengan apa yang telah dia saksikan, dia memiliki kekuatan untuk memberikan laporan kepada setiap orang yang memerlukan bukti tersebut. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali pada waktu kita berbicara tentang saksi ini. Di dalam Perjanjian Baru ada memiliki satu konsep tentang saksi yang jauh lebih dalam daripada konsep-konsep yang tadi sudah kita bahas. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kata saksi itu menggunakan kata martus. Yang secara harafiah, kalau diterjemahkan kata martus ini adalah diterjemahkan secara harafiah memiliki arti martir. Nah, di dalam konsep kekristenan kita ketahui bersama, seorang martir adalah seorang yang siap untuk berkorban, siap untuk menderita, siap untuk mengorbankan nyawanya demi mempertahankan atau mempertanggungjawabkan apa yang dia percayai, apa yang dia imani. Itu adalah seorang martir. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Baru, kata saksi yang digunakan di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 yang sudah kita baca tadi, itu menggunakan kata martures dari kata dasar martus tadi. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah saksiku, berarti Tuhan Yesus sedang
menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa mereka adalah orang-orang yang siap untuk menderita. Mereka adalah orang-orang yang siap untuk mengorbankan segala yang ada pada mereka demi menyaksikan tentang Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari seorang yang bersaksi adalah dia siap untuk menderita. Bahkan dia siap untuk menjadi martir. Karena pengertian daripada kata martus tadi adalah martir. Jadi Bapak Ibu Saudara, menarik sekali pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita ikuti di dalam pelayanan daripada rasul-rasul, kita dapat mengerti. Kita dapat memahami bahwa perjalanan pelayanan daripada rasul-rasul, mereka melewati perjalanan pelayanan yang begitu sangat luar biasa. Begitu sangat dahsyat. Mereka dianiaya, mereka dicaci, mereka dimaki, mereka dipenjarakan, mereka disiksa, mereka dirajam oleh batu. Bahkan ada yang direbus hidup-hidup. Bahkan ada juga yang disalib secara terbalik. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi mereka melakukan itu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menyadari bahwa mereka adalah martures. Mereka adalah saksi itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini dan kita membacanya dari awal, di sana dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa itu memiliki pengertian bahwa Roh Kudus akan memberikan keberanian kepada orang-orang yang bersaksi. Meskipun yang mereka hadapi itu adalah sebuah penderitaan yang hebat. Meskipun yang mereka hadapi itu adalah hal-hal yang membahayakan nyawa mereka. Tetapi kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus itu memampukan orang-orang yang bersaksi untuk menyampaikan tentang Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ada yang menerjemahkan bahwa Roh Kudus memberikan kuasa, yaitu karunia untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati. Ya, saya percaya itu. Tetapi itu terjadi oleh karena ada orang-orang yang bersaksi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat rasul-rasul pada waktu mereka bersaksi, mujizat terjadi di sana. Amin. Mujizat terjadi di sana pada waktu mereka bersaksi tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada murid-murid Yesus untuk bersaksi. Pada waktu murid-murid Yesus bersaksi, ada kuasa, ada mujizat, ada tanda-tanda heran yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini adalah hal yang sangat dahsyat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya curiga kalau sampai hari ini kita belum mengalami tanda-tanda yang heran, belum mengalami mujizat demi mujizat, jangan-jangan kita lalaikan satu hal ini untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena orang-orang yang bersaksi tentang Kristus, mereka akan mengalami satu tanda heran ke tanda heran yang lain, seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi ada perlindungan khusus bagi orang-orang yang bersaksi. Ada perlindungan yang saya katakan perlindungan yang spesial bagi orang-orang yang bersaksi tentang Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ada perlindungan yang spesial, perlindungan yang khusus bagi orang-orang yang bersaksi, pertanyaannya siapa itu saksi Kristus? Bapak Ibu Saudara, berdasarkan pengertian dari saksi yang sudah kita renungkan tadi bersama, bahwa saksi adalah orang yang pertama yang menyaksikan sebuah kejadian. Dan karena dia menyaksikan sebuah kejadian itu langsung sendiri, ya, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka. Mereka mereka bisa untuk melaporkan atau menyampaikan apa yang mereka lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saksi yang pertama adalah murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga pada waktu murid-murid Tuhan Yesus mulai menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam karya yang telah dikerjakan melalui Injil, ya, kitab-kitab Injil. Di situ ada banyak orang-orang yang menerima Injil. Pada waktu orang kedua, orang ketiga, orang keempat menerima Injil, mereka sepakat, mereka setuju bersama-sama dengan para murid ini bahwa Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus pernah mati. Bahkan Yesus Kristus pernah bangkit. Yesus Kristus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Pada waktu mereka menerima apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul pada saat itu, secara tidak langsung mereka menjadi saksi-saksi Kristus.
Jadi Bapak Ibu Saudara, siapakah saksi Kristus? Saksi Kristus itu bukan hanya seorang hamba-hamba Tuhan, bukan hanya gembala. Saksi Kristus itu bukan hanya orang-orang yang mendapatkan penglihatan langsung dari Tuhan Yesus, bukan. Saksi Kristus adalah setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mendapatkan satu tanggung jawab. Saya katakan mereka mendapatkan sebuah kehormatan untuk menyaksikan tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saksi Kristus adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita memiliki satu tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Lalu kalau kita ini adalah saksi Kristus, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Dosa yang tadinya menjadi masalah manusia, masalah yang tidak bisa diselesaikan, diatasi oleh manusia, kini telah diatasi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui darahnya yang telah dicurahkan, kita dibenarkan di dalam Dia. Sehingga pada waktu kita dibenarkan di dalam Dia, berita tentang pertobatan itu dinyatakan di dalam kita. Kita menerima pertobatan yang sejati. Kita menerima pengampunan yang sejati. Kita menerima pembenaran. Sehingga pada waktu kita menerima pertobatan, pembenaran, pengampunan yang sejati dalam hidup kita, kita diangkat dan menjadi saksi untuk menyampaikan tentang berita keselamatan bagi setiap orang yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Pada waktu kita menyampaikan berita tentang pertobatan ini kepada setiap orang. Ada banyak sekali dinamika yang akan kita temukan. Tetapi kehormatan untuk menjadi saksi Kristus harus kita banggakan. Harus kita junjung. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kehormatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang bertanya, aduh, ini sementara sedang ada dalam situasi yang tidak begitu baik. Situasi yang tidak begitu kondusif untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak bisa keluar dari rumah. Kenapa tidak bisa keluar? Karena kita harus menggunakan masker. Kita harus membawa hand sanitizer. Bahkan kita bisa untuk terjangkit jika kita tidak berhati-hati. Kita ada dalam situasi yang berbahaya. Jadi bagaimana mungkin kita mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah situasi yang susah hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan ini. Situasi yang berat yang hari ini kita alami. Fenomena yang menghantam dunia hari ini melalui virus corona. Yang menghambat semua pertumbuhan ekonomi, bahkan kehidupan sosial manusia hari ini. Itu tidak lebih berat dari penderitaan yang dialami oleh para pendahulu kita, yaitu para rasul-rasul yang memberitakan tentang Injil. Mereka dihadapkan dengan bahaya yang begitu hebat. Mereka dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan nyawa mereka. Tetapi semangat dalam menjadi saksi Kristus itu tetap membara, itu tetap menyala-nyala untuk menyaksikan tentang Kristus. Kenapa mereka bisa pada saat itu dengan situasi yang sangat-sangat berat pada saat itu? Dan kita hari ini ada di dalam situasi yang bisa dikatakan tidak begitu berat. Tetapi semangat untuk menjadi saksi, semangat untuk menyampaikan tentang Kristus itu menurun. Bapak Ibu Saudara, jangan jauh-jauh. Para pendahulu-pendahulu dari gereja Kemah Injil yang melayani Tuhan, yang harus dari satu daerah ke daerah yang lain, tidak menggunakan transportasi. Masalah untuk transportasi, masalah-masalah kesakitan. Mereka ada dalam situasi-situasi yang berat, tetapi semangat mereka untuk menjadi saksi tetap terkobar dengan baik. Mereka berkobar-kobar untuk menjadi saksi Kristus. Kenapa kita yang ada dalam situasi yang baik ini tidak bisa memanfaatkan semua kemajuan teknologi untuk menjadi saksi Kristus? Bapak Ibu Saudara, situasi yang buruk
tidak menghalangi kita untuk menjadi saksi Kristus. Malah saya mau katakan ini, situasi yang buruk, bahkan situasi yang semakin buruk, itu justru membuat kuasa Tuhan semakin dahsyat dan heran terjadi di sana. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyertai orang-orang yang bersaksi tentang namanya, bersaksi atas namanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita berusaha untuk menyampaikan tentang Kristus, menjadi saksi Kristus, ingatlah bahwa Kristus Yesus Tuhan menyertai kita pada waktu kita menjadi saksi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhana saja kita mau menjadi saksi Kristus. Ada beberapa tips-tips yang saya mau bagikan untuk supaya kita bisa menjadi saksi Kristus di era milenial hari ini. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan katakan, kamu harus menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita terhubung lewat media sosial yang bisa dilihat oleh orang yang ada di pelosok dunia manapun, pelosok bumi manapun, di negara manapun. Sehingga melalui media sosial yang kita punya, kita bisa tunjukkan bahwa kita adalah saksi Kristus. Kita bisa muat status-status yang memberkati, status-status tentang Kristus, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, bahwa masalah dunia, masalah manusia tentang dosa telah diselesaikan oleh Yesus Kristus, sehingga kita bisa menyampaikan tentang Kristus melalui media sosial yang kita miliki. Kemudian Bapak Ibu Saudara, jika kita dipercayakan berkat yang lebih, kita bisa menggunakan berkat yang lebih untuk pergi keluar sejenak, keluar rumah dan membagikan makanan-makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sambil menuliskan sesuatu, Tuhan Yesus memberkati kepada orang-orang yang menerima makanan atau menerima minuman yang kita bagikan. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara memiliki baju yang sudah lama tidak dipakai, itu bisa dipakai untuk membagikan kepada sesama. Sehingga melalui itu Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Kita bisa juga menceritakan apa yang kita alami, pengalaman-pengalaman pribadi kita pada waktu kita diselamatkan. Jadi kita menceritakan sebelum kita diselamatkan kehidupan kita bagaimana. Setelah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, kehidupan kita bagaimana. Itu bisa kita bagikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Bahkan jika kita adalah direktur atau bos di salah satu perusahaan, kita bisa membagikannya kepada karyawan-karyawan kita melalui cerita-cerita singkat. Bahkan juga kita bisa membagikan kepada rekan-rekan teman-teman kita dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara, saksi Kristus adalah seorang yang menghidupi Kristus dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia menunjukkan karakter kehidupan Kristus yang dia saksikan melalui firman Tuhan setiap hari kepada setiap orang-orang yang dia jumpai. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jangan ada dalam zona nyaman, tetapi kita mulai untuk bangkit dan menjadi saksi Kristus melalui media sosial, bahkan melalui seluruh hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Jika ada yang harus kita korbankan untuk menjadi saksi Kristus, mari kita berkorban bersama-sama agar Kristus ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kita, bahkan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu telah membawa kami, memperlengkapi kami dan menjadikan kami sebagai saksi-Mu. Tuhan, tolong kami agar di setiap seluruh aspek hidup kami menjadi saksi Kristus yang merepresentasikan Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menyampaikan kepada orang-orang yang tidak ada harapan bahwa mereka memiliki harapan di dalam Yesus Kristus. Kami menyampaikan kepada orang-orang yang sakit bahwa mereka memiliki harapan kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Bahkan orang yang hari ini bergumul tentang kehidupan setelah kematian, kami akan menyampaikan kepada mereka bahwa jawaban dari hidup yang kekal
ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan ada yang bergumul dengan dosa. Kami berdoa biarlah Tuhan memampukan kami untuk menyampaikan kepada mereka bahwa dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Kebebasan, pengampunan dan pertobatan yang sejati akan dinyatakan kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan, jadikanlah kami menjadi saksi-Mu yang benar-benar menyaksikan tentang kasih-Mu bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya sangat percaya kita semua telah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberi bagi Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkannya dan Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang telah disediakan buat kita di layar kaca kita masing-masing. Dan saatnya juga kita akan mendengarkan pengumuman. Saya mohon perhatiannya. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah online Unlimited Church. Kami mengundang Anda untuk bergabung kembali di ibadah online yang bisa diakses di channel YouTube Unlimited Church. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung pelayanan gereja dan ibadah online, Bapak Ibu Saudara jemaat bisa memberi persembahan dengan mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di hadapan Anda. Bagi anak-anak sekolah minggu UC Kids bisa bergabung dalam UC Kids Online di channel YouTube Unlimited Church. Terima kasih dan damai sejahteranya dilimpahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya jemput kita semua berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah berkat-Nya turun atas kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang telah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, telah menguatkan kami dengan firman-Mu, meneguhkan kami. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami buat hari ini sungguh mempermuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami naik sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Setiap umat-Mu yang hadir hari ini, kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih yang tak berkesudahan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh pertolongan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Tuhan turun atas umat Tuhan, memberkati setiap pribadi, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, usaha, bisnis, dan karir. Memberkati studi, pelayanan, memberkati kesehatan. Dan apapun yang umat Tuhan lakukan, disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir atas umat Tuhan, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin.